pengalaman pertama saya. Jembai. Nah, menyerang. Janganlah diganggu. Dan juga sangat enak sekali. Adam, sini Tam. Hai, apa kabar pian anak negeri? Siap-siap sabaratan kan? Perkenalkan, nama Ulun Sultan dari Kalimantan Selatan. Kali ini Ulun lagi di daerah Kabupaten Banjar. Biasanya kan menangkap ikan dengan memancing atau menjaring. Tapi kalau di Kabupaten Banjar ada cara menangkap ikan yang unik nih, yaitu pakai anak bebek. Iya, beneran, pakai anak bebek. Teknik menangkap ikan dengan menggunakan umpan anak bebek ini disebut membandan. Biasanya, masyarakat Banjar melakukan membandan di rawa-rawa, di daerah persawahan, sampai di pinggir sungai yang airnya dangkal. Tenang anak negeri, anak itik atau bebek ini tidak dijadikan umpan hidup kok. Anak bebek ini berfungsi untuk mengganggu di sekitar sarang ikan gabus. Biasanya anak bebek yang dipakai untuk membandan itu yang berumur 3-4 minggu. Yang senang jejak anak negeri, kali ini kita sudah berada di rawa-rawa. Nah, kali ini kita sudah persiapan bebek yang akan kita pancing. Jadi ini kita akan memancing kemarahan sang induknya. Nah, di sini kita lagi nunggu nih. Kita sambil nyebur juga di sini bahwa nanti sampai ada induknya datang, baru nanti kita akan ambil ikan di sini. Secara alamiah, induk ikan haruan atau ikan gabus yang baru menetas akan menjaga anak-anaknya dari gangguan maupun hewan pemangsa di sekitar sarangnya. Membandan memang memerlukan 2 buah pancingan. Pancing pertama diikatkan ke anak bebek yang masih hidup, sedangkan pancing yang kedua dipakai untuk menjerat ikan gabus yang hendak menyerang anak bebeknya. Wih. Sudah pakainya, Pak. Kita dulu, Pak. Oke, wih. Wah, mantap juga. Dapat juga nih ikan gabusnya. Lumayan besar juga nih anak negeri. Oh iya, membandan ini merupakan teknik memancing tradisional warisan suku Banjar. Sudah dari dulu masyarakat Banjar memancing ikan dengan cara membandan. Sultan katanya lagi membandan. Kayaknya sudah dapat ikan gabusnya nih. Sultan, Pun, dapat kahiwaknya. sudah banyak benar nah. Kasih bulik di hadangnya acil dah. Tinggi hadangnya yang ke sana. Langsung saja deh kita buat olahan dari ikan haruan atau gabusnya. Kak, mana hasil iwak membandan semalam? Ini Bang, nah hasilnya nah. Iwak haruan belum dapat atau ikan gabus. Katanya enak masak aturan. Anak negeri, hasil badan kemarin adalah ikan gabus atau ikan haruan yang lagi aku potong-potong ini. Dan kali ini kami akan bikin masakan pundut nasi haruan masak abang. Ikan gabus yang sudah dibersihkan ini Ulun potong kecil-kecil ya. Tapi kalau tidak dipotong alias utuh juga bisa kok. Pokoknya sesuai selera. Ini yang bikin beda anak negeri. Potongan ikan gabusnya tidak digoreng, melainkan dibumbuin terlebih dahulu. Untuk bumbunya itu tidak memakai banyak bahan. Cukup asam jawa yang sudah dicampurkan dengan air matang. Nah, kalau tugas Ulun untuk membuat nasi pundutnya. Kelapa parutnya kita parut dulu ya. Setelah diparut, baru deh Ulun peras untuk mengambil santan kelapanya. Lanjut kita mengolah ikan gabusnya. Karena sudah dibumbuin, langsung saja deh kita goreng ikan gabusnya. Sambil menunggu ikannya matang, kita buat sambal hambangnya dulu yuk. Bahan-bahannya sih sama seperti membuat sambal pada umumnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, garam, dan cabai merah. Kita ulek semua bahan yang tadi ya, sampai benar-benar halus. Ini nih yang membedakan sambal habang dengan sambal pada umumnya. Kalau sambal habang ada tambahan gula merah atau gula arennya. Setelah dicampurkan gula merah, lalu ulek kembali sampai halus ya. Nah, sambal masak habang ini memiliki ciri warna kecoklatan. Itu ikan gabusnya kayaknya sudah matang nih. Oh iya,
Kalau sudah warnanya kecoklatan dan teksturnya keras seperti ini, langsung saja deh kita angkat ikan gabusnya. Puncil, Ini gorengan sambalnya. sudah kah? Abang. Itu kalau gitu goreng, Cil. Oke, langsung Cil lah. Langsung masukkan Cil. Siap Bu, laksanakan perintahnya. Hahaha. Yang pertama kita tumis itu potongan bawang merah dan kayu manisnya dulu ya. Nah, setelah aromanya semakin wangi, baru deh kita masukkan sambal habangnya. Aduk terus sampai sambalnya menjadi lebih cair ya. Kalau sambal habangnya sudah seperti ini, baru deh kita tambahkan ikan gabus atau haruan yang sudah digoreng tadi. Kita tumis sampai potongan ikan gabusnya tercampur dengan sambal habangnya. Dan Sanak, sambal yang aku tumis ini adalah sambal masak habang yang berbeda dengan sambal balado. Nah, sudah selesai nih ikan haruan masak habangnya. Langsung deh kita makan. Hei Sultan, main makan aja. Ini nasi pundutnya belum dibikin Coba, nih. Cil. Ayo sini, bantu biar cepat masak. Oh iya ya. Oke deh, ulun bantu. Melipat daun pisang ini ternyata sulit ya anak negeri. Apalagi ini adalah pengalaman pertama saya. Ya nggak Tam? Sulit nggak? Iya nih Kak, walaupun sulit kita harus tetap berusaha. Betul sekali, walaupun sulit, walaupun panas, kita harus tetap buat nasi pundut. Setelah semuanya dibungkus, lanjut kita bungkus nasi pundutnya. Proses mengukus nasi pundut ini membutuhkan waktu 10-20 menit. Tergantung banyaknya beras dan santan yang dipakai. Iya, semakin banyak beras yang dipakai, maka semakin lama proses pengukusannya. Wah, kayaknya sudah matang nih nasi pundutnya. Langsung saja deh kita sajikan dengan ikan haruan masak habang. Pas nasi pundut masuk ke mulut, langsung terasa enaknya. Tekstur pundut ini mirip seperti lontong atau buras. Bedanya, nasi pundut ini lebih gurih dan kenyal. Jangan lupa, dimakannya dengan ikan haruan masak habang. Makin berlipat ganda enaknya. Kalau kata orang Banjar sih, nyaman banar alias enak banget. Anak negeri, nasi pundut ini rasanya enak banget kalau dipadukan dengan ikan gabus masak habang. Masyarakat Banjar biasanya makan pundut ini ketika bulan Ramadan saat berbuka puasa. Kali ini kita mau cari tanaman yang bisa diolah menjadi sayuran khas dari Kalimantan Selatan. Betul sekali. Tapi kali ini sayurnya bukan jenis sayuran yang ada di pasar ya, tapi tanaman liar yang ada di Pulau Kalimantan. Akhirnya ketemu juga nih sama tumbuhan tigarun. Tumbuhan tigarun dapat ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang mau kita ambil dari pohon tigarun ini bukan buah atau daunnya, tapi bunganya yang bisa diolah menjadi sayuran khas Kalimantan Selatan. Pohon tigarun ini dapat ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Tapi di negara lain seperti di Kamboja dan India juga ada kok. Pohon tigarun ini tumbuh subur di rawa-rawa dan di pinggir sungai. Pokoknya tanahnya lembab dan banyak genangan airnya. Nah, anak negeri, jadi ini kita udah dapat kembang tigarun. Kembang tigarun ini bisa dipakai atau dibuat dengan sambal terasi, jadi rasanya lebih mantap. Ini ada kembangnya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat buah yang kayak gini, jangan sekali-kali dimakan karena rasanya pahit dan juga beracun. Bagi sebagian masyarakat Banjar, kembang tigarun ini dibuat sayuran. Tapi ada yang dimakan mentah atau difermentasi terlebih dahulu. Bunga tigarun yang sudah difermentasi memiliki aroma yang khas dan memiliki rasa yang asam dan sedikit kecut. Nah, kalau bunga tigarun ini langsung dijadikan sayuran, gimana rasanya ya? Jadi penasaran. Sudah, daripada makin penasaran, langsung saja kita olah bunga tigarun ini menjadi sayuran khas Kabupaten Banjar. Anak negeri,
Kali ini kita akan bikin masakan Jaruk Tigarun sambal acan. Untuk memasak Jaruk Tigarun sambal hacan, yang pertama diolah itu kembang tigarunnya dulu ya. Kembang atau bunga tigarunnya kita ambil kelopak bunganya yang berwarna kuning. Wah, bunga tigarun yang kita ambil banyak tadi Sampai ke jadi mata cuma sudah nih. sedikit gini ya. Iya, soalnya hanya bagian bunganya saja yang bisa dimakan. Oh iya, gimana untuk sambalnya sudah jadi belum? Sabar. Ini masih proses kok. Untuk membuat sambal hacan, bahan-bahan yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, garam, dan cabai rawit merah. Ulun-ulek dulu ya, biar bahan-bahan tadi menjadi halus. Nah, kalau sudah halus, baru ditambah terasinya. Lalu aduk kembali hingga menjadi sambal. Biar makin enak, Jaruk Tigarun ini dimakan dengan ikan bakar. Kebetulan nih, ikan haruan atau ikan gabus hasil memandan tadi masih ada. Kita pakai ikan gabus saja ya. Nah, sudah ulun iris Cil, diapain lagi Cil? Ubar aja lagi. Di sana lagi Cil lah. Lanjut kita bakar ikan gabusnya. Sambil menunggu ikan gabusnya matang, kita buat jaruk atau sayur tigarunnya yuk. Untuk membuat sayurnya gampang banget anak negeri. Sebelum direbus, kita siapkan dulu bahan-bahan pelengkap rebusannya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan tomat kita potong kecil-kecil ya. Kalau sudah, baru deh yang pertama kita rebus bunga tigarunnya. Setelah itu, masukkan potongan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan tomat merah tentunya. Setelah dibumbui, kita tunggu deh sampai Jaruk Tigarunnya ini matang dan siap santap. Di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ini, ikan gabus atau ikan haruan, mau itu dibakar, mau itu digoreng, yang penting adalah kembang tigarun ini. Asli ya, ini rasanya enak. Sayur tigarun kalau sudah dimasak jadi lebih segar. Teksturnya pun jadi lebih mirip sayur katuk ya Tami. Iya betul. Kuahnya yang bening dan ada rasa asamnya, jadi mirip seperti rasa acar yang sedikit asam dan rasanya segar. Alam memberi banyak manfaat. Salah satunya tumbuhan liar pun bisa dijadikan makanan, seperti halnya kembang tigarun ini. Kembang tigarun ini sama halnya seperti acar yang memiliki rasa asam dan juga segar jika dipadukan dengan ikan bakar gabus. Alam memang memberikan manfaat yang tak terhingga untuk kita. Layaknya tumbuhan pada umumnya, tigarun ini dapat dimanfaatkan baik untuk makanan maupun dijadikan obat.